Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Pak Yaya. Sini kami dari kelompok 4, Sistem Informasi 3, kelompok statistik, ingin mempresentasikan proyek terakhir kami dari makalah kami yang berjudul Pertumbuhan Penduduk Indonesia tahun 2020. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang di sini berisi pertumbuhan penduduk saat ini semakin meningkat, dan itu menjadi isu yang sangat populer dan mencemaskan bagi negara-negara di dunia. Di Indonesia, hal ini menjadi masalah besar dibandingkan negara lain. Pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi maupun sosial, terutama peningkatan mutu kehidupan atau kualitas penduduk dalam sumber daya manusia yang dibarengi besarnya jumlah penduduk yang tidak terkontrol. Semuanya terkait penyediaan anggaran dan fasilitas kesehatan, pendidikan, serta ketersediaan pangan. Rumusan masalah di sini berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan permasalahan dari penelitian tersebut adalah bagaimana pemerintah memberikan edukasi tentang program keluarga berencana atau yang biasa disebut KB di Kota Depok. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah Kota Depok untuk sosialisasi program keluarga berencana atau KB. Manfaat penelitian. Manfaat praktis diharapkan dapat memberikan masukan dan saran bagi para pelaku dalam subjek penelitian mengenai strategi komunikasi yang baik dalam mensosialisasikan suatu program. Manfaat akademis. Memperkarya kajian ilmu komunikasi, jurusan Public Relation, khususnya strategi komunikasi yang digunakan oleh Badan Keluarga Berencana Depok dalam mensosialisasikan program keluarga berencana. Penelitian terdahulu. Digelarnya sensus penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik BPS, adanya peningkatan jumlah penduduk Indonesia dibandingkan tahun lalu sebanyak 1,25% per tahun. Dibandingkan dengan dekade sebelumnya sebesar 1,49%, dengan begitu adanya perlambatan pertumbuhan penduduk untuk dekade 2010 sampai 2020. Untuk menekan pertumbuhan penduduk, pemerintah Kota Depok melaksanakan program Keluarga Berencana atau KB dan Keluarga Berencana Mandiri. Bab 2, landasan teori. Pertumbuhan penduduk mengakibatkan urbanisasi. Urbanisasi secara historis dikaitkan dengan peningkatan faktor produktivitas total yang besar. Ini berarti produktivitas suatu ekonomi umumnya meningkatkan secara substansi ketika pusat-pusat perekonomian tumbuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Pertama, natalitas. Natalitas atau kelahiran merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Natalitas adalah kemampuan menghasilkan keturunan dengan kesuburan wanita atau disebut juga fekunditas. Selanjutnya, mortalitas. Mortalitas atau kematian merupakan salah satu di antara 3 komponen demografi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk. 3 komponen demografi lainnya adalah fertilitas dan migrasi. Yang ketiga adalah migrasi. Migrasi sebagai perpindahan penduduk dengan tujuan menetap dari suatu tempat ke tempat yang lain melampaui batas politik atau negara atau batas administrasi, batas bagian dalam suatu negara. Kesempatan kerja. Dengan berkembangnya bidang ekonomi, bidang ketenaga kerjaan juga mengalami perkembangan. Karena tingkat pertumbuhan ekonomi selalu dipakai sebagai ukuran terciptanya lapangan kerja. Karena pertumbuhan ekonomi atau kaitannya dengan investasi, yang berarti membuka lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi. Dengan demikian, pengertian kesempatan kerja adalah mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi dan semua lapangan yang masih membuka lowongan pekerjaan. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian deskriptif, kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sumber data. Data premier yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara hasil narasumber yang diberikan memiliki kebenaran bukan opini. Sumber data diperoleh langsung dari Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Keluarga Berencana di Depok. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari keterangan melalui studi perpustakaan, misalnya data file, komputer, laporan, kegiatan tentang berkaitan dengan
Kegiatan penelitian, bab 4 penutup, kesimpulan. Dari hasil data yang telah kami rangkum, menunjukkan bahwa program KB Keluarga Berencana sangat penting dilakukan oleh kota-kota lain, selain Kota Depok untuk menekan angka kelahiran yang tidak terkendali, dan di lain sisi juga sebagai mengontrol jumlah penduduk yang semakin hari semakin padat, dan tidak bisa dicegah secara bersamaan oleh pemerintah. Oleh karena itu, penting juga melakukan penyuluhan mengenai keluarga berencana ke tempat-tempat terpencil serta miskin yang sulit dijangkau oleh pemerintah. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan dari proyek terakhir kami. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.